Halo semua zodiak, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, ya, siap menghadapi tantangan setiap harinya. Kembali lagi dengan saya di Leksi Tarot. Terima kasih buat kalian yang senantiasa berkunjung di video-video saya, dan saya berharap semoga setiap readingan saya bermanfaat buat kalian di dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan di kehidupan kalian, baik di karir, asmara maupun kesehatan. Ya, video kali ini saya peruntukkan khusus untuk bacaan harian kalian ya, dan seperti biasa ini bersifat general, energinya kolektif, bisa resonate untuk karir, asmara ataupun kesehatan, disesuaikan di bidang mana kalian sedang dealing. Juga jangan lupa terkhusus buat kalian yang baru hadir di video atau di channel saya ini untuk mengecek kembali sun, moon, dan rising kamu. Ambil pesan yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Make it for fun ya. Oke. Energi yang pertama sekali saya akan bacakan adalah energinya Scorpio. Ya. Scorpio. Untuk tanggal 1 Oktober 2021. Oke, ada the moon tapi dia reverse ya. Ada Two of Pentacles, the Star. Ya, sepertinya ini adalah bentuk awareness dari Scorpio sendiri untuk hari ini ya. Kamu tidak larut dalam dunia fantasi. Sepertinya sebelumnya kamu pernah terikat dengan energi yang seperti ini ya, berfantasi, berimajinasi apa kira-kira ide-ide kreatif yang perlu kamu gali di dalam kehidupan kamu. Nah, ini reverse, artinya kamu belajar untuk melihat segala sesuatunya itu dari realistik, itu secara realistis ya. Ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan situasi perekonomian atau keuangan yang juggling ya, ada dihadapkan pada dua pilihan pekerjaan. Apakah kamu akan memilih A atau B? Ada keraguan di sini. Juga bagi kamu dituntut untuk lebih pintar-pintar ya di dalam memanage keuangan. Jangan tergoda untuk beli barang yang tidak terlalu penting. Ada juga di Star, ini adalah hari dimana sebagian besar dari kamu mengafirmasikan diri kamu terhadap harapan-harapan, impian-impian yang ingin kamu capai. Ada the Star nih, ada berupa impian yang ingin kamu gapai di dalam kehidupan kamu. Ini sepertinya dalam jangka panjang ya. Ya. Oke, untuk Scorpio, saya akan ambil di sini spiritual guidance. Apa kira-kira yang perlu kamu lakukan berdasarkan panggilan jiwa kamu? Apa bagian dari kamu ya, bagian dari diri kamu yang tersembunyi dalam diri kamu yang bisa kamu sosialisasikan, bisa kamu aplikasikan dan kamu terima ya. Bukan hanya kamu terima di dalam kehidupan kamu, tetapi cocok untuk peran kamu ya, baik di dunia kerja. Apa kira-kira passion, apa bentuk pekerjaan yang cocok dengan kamu? Bentuk pertemanan juga seperti itu. Teman yang bagaimana yang cocok dengan kamu ya. Apakah kamu adalah sosok yang otentik di dalam berperilaku? Apakah kamu adalah sosok yang menyembunyikan karakter kamu yang sesungguhnya, personality kamu yang sesungguhnya ya. Ini adalah bentuk introspeksi diri yang kamu lakukan di hari ini. Apakah kamu sendiri menjadi diri kamu sendiri? Apakah kamu mengekspresikan diri kamu secara total? Inilah aku, semacam gitu. Ya, apa yang perlu kamu rasakan supaya kamu merasa, apa yang perlu kamu harus lakukan supaya kamu merasa nyaman ketika semua orang melihat kamu. Jadi ketika kamu berada pada seminar, presentasi, atau kamu menjadi sosok seorang
yang leader ya, seperti supervisor, kamu diharapkan memberikan ceramah atau memberikan instruksi di hadapan orang-orang seperti bawahan kamu ya. Ya, ini semacam guru misalnya. Kamu adalah supervisor atau kamu adalah kepala sekolah misalnya. Ya, bagaimana kamu di dalam bersikap? Apakah kamu menunjukkan diri kamu yang otentik atau kamu memanipulasi di sana? Ya, apakah kamu bertindak bukan diri kamu sendiri? Ya, yang tujuannya untuk melindungi martabat kamu. Ya, coba buat jurnal untuk diri kamu sendiri. Buat jurnal ini, apakah kamu merasa nyaman dengan pribadi yang kamu tutup-tutupi ini? Ya, kalau menurut saya ya, ini bukan situasi yang aman dan nyaman buat kamu. Ya, semesta tidak menginginkan kamu menjadi orang yang seperti itu. Ini adalah waktunya bagi kamu untuk menunjukkan sisi keunikan, sisi spesialnya kamu. Ya, jadilah diri kamu sendiri, ya kan? Ya, setiap orang itu tidaklah sempurna, pasti memiliki kekurangan. Ya, kamu tidak harus menutupi kekurangan kamu. Justru ketika kamu menutupi kekurangan kamu, kamu akan terlihat seperti awkward, aneh gitu, kaku gitu ya. Tapi ketika kamu menunjukkan sisi diri kamu yang otentik, walaupun itu kurang, terkadang kekurangan bisa menjadi kelebihan gitu ya. Sesuatu yang menarik yang dilihat oleh orang lain. Percayalah, pada diri kamu, jangan terlalu khawatir terhadap apa penilaian orang terhadap kamu. Kamu takut orang tidak suka dengan kamu atau menilai cara kamu memimpin bawahan-bawahan kamu misalnya ya. Pikirkan kenyamanan kamu, jadi diri kamu sendiri. Jangan pikirkan apa yang akan kamu terima dari berupa komen-komen apa yang akan kamu terima dari orang-orang sekitar kamu. Apa sih yang nggak dikatakan oleh orang lain ya kan? Kita nggak bisa membuat semua orang senang dengan kita, ya kan? Ya, pasti akan ada yang tidak suka, tetapi yang suka adalah orang yang benar-benar menerima kita apa adanya. Oke. Jangan menyembunyikan diri kamu. Ya, jangan tutupi sisi keunikan spesialnya diri kamu. Ya, biarkan diri kamu berekspresi apa adanya. Karena kekurangan terkadang bisa menjadi kelebihan untuk kita. Oke, untuk Scorpio, satu lagi ya. Satu lagi untuk pesan malaikat semesta. Pesan malaikat penjaga kamu. Ya kadang saya ini ngomongnya belepotan ya. Saya minta maaf untuk Scorpio. Oke, forgiveness. Iya, ini berbicara tentang permakluman, memaafkan keadaan situasi. Ya, ada rasa amarah yang kamu miliki mungkin ya. Malah ini sebenarnya yang membelenggu kamu, yang membuat nilai-nilai spiritual di dalam diri kamu itu terhambat, tidak berkembang. Ya, menjadi sosok yang terbuka terhadap kekurangan diri sendiri justru akan membuat atau menumbuhkan kekuatan dari dalam diri kamu sendiri. Ya, hal yang membuat seseorang rusak adalah tidak jujur terhadap perasaan, tidak jujur terhadap kekurangan, atau tidak jujur terhadap emosi atau perasaan yang dimilikinya. Ada beberapa di antara kamu seperti sebenarnya kamu marah, emosional gitu, kamu nggak senang, kamu tidak setuju terhadap perlakuan seseorang, pengalaman-pengalaman yang kamu dapatkan, tetapi kamu menahan itu. Nah, justru ketika kamu menahan ini justru yang menghambat perkembangan spiritual kamu. Ya, ada sesuatu seperti amarah yang ingin meledak sewaktu-waktu. Ini berat ini ya. Ya, kamu harus bertindak. Bagaimana caranya supaya kamu bisa memiliki kemampuan untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti kamu.
ya. Ya, menjadi sosok yang powerful, yang strong, yang bisa menerima segala kekurangan keadaan di dalam kehidupan kamu. Ya, kamu memiliki kapasitas untuk menyembuhkan diri kamu sendiri dan juga memiliki kapasitas untuk bertransformasi dari nol hingga menjadi sesuatu. Ya. Terimalah diri kamu apa adanya, terbukalah dengan keadaan kamu, situasi emosional kamu, atau jika kamu merasa marah, ya, mungkin kamu butuh seseorang untuk mendengarkan kamu di sini, ya. Atau ada juga berupa ide-ide yang kamu miliki sebenarnya, tapi kamu kurang percaya diri di dalam menyampaikan itu terhadap orang-orang di sekitar kamu, terhadap partner kerja kamu. Ini adalah menjadi sosok diri kamu yang otentik. Ya, jadi diri kamu sendiri. Tunjukkan diri kamu yang sebenarnya. Kamu spesial, kamu unik. Ya, saya yakin dan percaya justru kekurangan yang ada di sini bisa menjadi kelebihan daripada kamu, Scorpio. Ya, dan jangan-jangan ini menjadi sesuatu yang bisa kamu jual, ada nilai jualnya, ya kan? Ya, contohnya seperti artis, ya kan? Nggak semua artis itu menjual ini ya, tampang yang cantik, yang ganteng, atau body yang seksi atau gimana ya. Ya, ada juga beberapa di antara mereka yang memang seperti komedian, nggak ganteng-ganteng, nggak cantik-cantik ya, tapi dia memiliki nilai jual yang sesuai dengan keunikannya tersendiri gitu, wajahnya pas-pasan gitu, tapi justru itu yang membuat dia menjadi lucu. Oke, tetap bersemangat untuk Scorpio, sampai jumpa. Halo Cancer. Oke, ini untuk readingan Cancer untuk tanggal 1 Oktober 2021. Ya, ada Three of Swords, Five of Pentacles, dan Strength. Ya, ada sepertinya berupa sakit hati, ya, kesedihan yang mendalam yang kamu alami untuk hari ini, ya. Perasaan pesimis, perasaan bosan dengan situasi yang kamu alami. Kamu ngerasa bahwa kehidupan finansial karir kamu ataupun hubungan asmara kamu dengan seseorang itu terasa flat, tidak ada solusi, dan kamu ngerasa sendiri. Kamu ngerasa berjalan sendiri untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan di kehidupan kamu. Ada strength, kamu memiliki kemampuan untuk menghadapi ini. Ya, ini adalah pesan dari semesta, ya, dari penjaga malaikat penjaga kamu. Saya selalu ngomongnya terbalik-balik. Ya, kamu terkadang merasa bahwa kamu nggak bisa. Ya, saya ngelihat di sini kamu ngerasa kalau kamu nggak bisa. Padahal sebenarnya kamu memiliki kartu strength. Ada energi strength di sini. Artinya kamu memiliki kekuatan di sini. Ya, ada rasa percaya diri. Ya, terus lantas kenapa kamu jadi begini gitu? Ada kunci di sini. Ada jalan keluar untuk mengatasi persoalan yang kamu hadapi. Ya. Apakah kamu akan membuat suatu perubahan di sini? Apakah kamu akan bangkit berdiri dan mengambil kunci ini dan membuka pintu jalan keluar dari masalah ini? Ini sekarang yang menjadi pertanyaan untuk kamu, ya. Ada beberapa pertanyaan juga yang harus kamu afirmasikan. Kamu tanyakan pada diri kamu, ya. Apakah kamu akan melewati beberapa perubahan-perubahan di dalam kehidupan kamu? Apakah kamu siap membuat perubahan di dalam kehidupan kamu? Apakah kamu akan terus berada pada situasi seperti ini? Ya, apakah kamu takut membiarkan situasi ini pergi? Ya, ada semacam beberapa di antara kalian nggak bisa bergerak, ya. Kamu ngerasa dihadapkan pada situasi, kalau misalnya saya bergerak ke posisi A, nanti saya kehilangan B. Kalau saya bergerak ke posisi B, saya kehilangan A. Jadi ada beberapa bidang ini yang kamu usahakan untuk kamu jaga gitu. Ya, kamu takut kehilangan. Bagaimana jika kamu mengubah fokus kamu dari apa yang kamu pikir akan kamu
ini ya, apa yang kamu pikir kamu akan kehilangannya, sesuatu yang kamu pikir kamu akan hilang gitu ya. Ini susah bilangnya ya. Sesuatu ini yang kamu pikir ini bakalan hilang dari dalam kehidupan kamu. Coba kamu ganti itu persepsi itu menjadi sesuatu yang akan kamu peroleh. Terkadang kan kita harus mengubah cara pandang kita ya, cara kita berpikir, nilai seperti objektivitas yang kita fokuskan. Misalnya kamu jangan fokus terhadap kekalahan atau kehilangan atau fokus terhadap kekhawatiran kamu. Coba kamu fokus terhadap apa yang bisa kamu dapatkan, bukan apa yang akan hilang dari kamu. Semacam itu. Ya, baru saya dapat kata-kata yang tepat untuk mengungkapkannya ya. Iya. Kalau kamu fokus terhadap apa yang akan hilang dari dalam kehidupan kamu, maka hilanglah itu. Tapi kalau kamu ganti itu ya, fokus terhadap apa yang akan kamu dapatkan, maka kamu akan memperolehnya. Jadi pikiran kita itu memiliki kekuatan ya. Pikiran atau kata-kata yang keluar dari mulut kita juga merupakan afirmasi atau doa-doa yang kita panjatkan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi berhati-hati di dalam mengafirmasikan sesuatu di dalam pikiran kita ya. Adapun sesuatu atau hal yang berakhir di dalam kehidupan kamu, baik itu asmara yang berafeksi, yang berdampak ke kehidupan finansial kamu ya, segala sesuatu yang berakhir pasti ada awalnya lagi kan gitu ya. Sekarang adalah kesiapan mental kamu. Apakah kamu siap untuk membuat suatu perubahan untuk lembaran baru ya, atau apakah kamu siap untuk membuat suatu perubahan hari ini ya. Buatlah hari ini seperti list apa kira-kira hal-hal yang ingin kamu capai, yang ingin kamu peroleh dari perubahan-perubahan yang akan kamu lakukan, dari perubahan-perubahan yang kamu alami ya. Beberapa di antara kamu, saya ngelihat di sini seperti ada perubahan yang membuat kekecewaan, kesedihan, perasaan lonely sendiri ya. Tetapi justru di dalam perubahan ini kamu bisa manfaatkan sebagai proses tempahan untuk diri kamu menjadi sosok yang tough, menjadi sosok yang semakin strong, semakin kuat, semakin dewasa ya. Walaupun keadaan seperti ini, kamu harus berpikir apa yang aku bisa perbuat untuk bangkit lagi ya. Apa yang aku perbuat untuk bisa apa yang kira-kira yang harus aku lakukan untuk memperoleh apa yang aku inginkan ya. Rasakan itu di dalam diri kamu ya. Tariklah nafas yang tarik nafas ya yang kuat-kuat yang sangat dalam ya, dan percaya pada intuisi kamu. Tanyakan hati kamu, tanyakan malaikat penjaga kamu ya, berdoa ya. Akan ada di sana bentuk pencerahan yang akan kamu dapatkan. Iya, kalau berdoanya setengah-setengah ya kan hasilnya juga setengah-setengah. Jadi kamu harus memang benar-benar kusyuk gitu ya, kusyuk gitu. Oke, ada nature. This is the time to absorb the healing properties that nature has to offer. Ya, ini adalah waktunya bagi kamu untuk menyerap semua bentuk-bentuk proses ya, proses healing, proses penyembuhan ya, yang dihadirkan oleh semesta terhadap kamu. Ini adalah waktunya kamu mengambil kesempatan yang ditawarkan oleh semesta terhadap kamu. Ada banyak ini sepertinya beberapa di antara kamu yang ini merupakan perubahan energi yang kamu dapatkan, dan ini merupakan bentuk pesan atau pesan atau pengalaman yang disampaikan oleh semesta terhadap kamu. Hey Cancer, ini adalah saatnya bagi kamu untuk menerima bantuan ya, dari semesta untuk mengobati sakit hati kamu ya. Kamu harus yakin rasa sakit hati, luka yang kamu alami ini adalah proses bagi kamu untuk menjadikanmu sebagai seseorang yang kuat, yang tough, yang pikiran,
tubuh jiwamu akan ternourish, akan bagaimana ya, terberkati ya, semakin fresh ya, semakin energetik, semakin teramunisi lagi oleh kekuatan yang di empower oleh nature ya, yang dibantu oleh semesta ya. Banyak yang ditawarkan oleh semesta terhadap kamu. Ambil kesempatan-kesempatan ini untuk mengkoneksikan diri dan luangkan waktu kamu yang berkualitas, seperti jalan-jalan keluar ya, ke taman, ke kebun, nikmati suasana atau nuansa freshnya udara alam sekitar kamu. Ini akan ngebantu kamu semakin terkoneksi dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh semesta terhadap kamu. Akan ngebantu kamu juga untuk menghargai atau mensyukuri segala sesuatunya yang kamu alami di dalam kehidupan ini ya. Baik pun itu berupa pengalaman yang pahit, tapi ketika kamu terkoneksi dengan alam di sini, kamu akan mampu menerima dengan sikap-sikap yang dewasa ya, bahwa bukan cuma kamu saja yang mengalami seperti ini. Ada banyak orang juga di dunia ini yang pastinya pernah mengalami pengalaman yang sama. Tetapi kenapa mereka bisa berhasil? Kenapa bisa mereka bangkit lagi gitu? Apa bedanya dengan kamu, kan gitu ya kan? Nah, pencarian spiritual yang benar lewat alam itu sangat baik untuk Cancer ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa Cancer. Halo Pisces, ini untuk tanggal 1 Oktober 2021. Oke, ada masalah keuangan yang kamu pikirkan untuk hari ini ya. Ya, ada bentuk pertimbangan untuk beberapa pengeluaran. Ya, apa yang harus kamu lakukan ketika uang kurang cukup? Ya, kira-kira ada rasa kekhawatiran juga untuk beberapa di antara kamu, manakala uang yang kamu pegang ini tidak cukup untuk hari ini. Ada juga Knight of Pentacles. Ya, ini tapi ini reverse ya untuk Knight of Pentacles. Ya, sepertinya keinginan untuk bergerak maju ke tahap atau level berikutnya di sini agak mengalami stagnasi ya, kurang banyak memiliki energi yang optimis di awal dari bulan ini ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini sepertinya lebih mengobservasi, memantau apa yang akan terjadi untuk besoknya. Ya, ada Justice. Ini sepertinya adalah bentuk keseimbangan bagi beberapa di antara kamu. Bagaimana kamu bisa tetap berpikir realistis, bertindak dari pemikiran-pemikiran logis untuk menyelesaikan persoalan finansial yang kamu hadapi. Iya. Apa kira-kira bentuk mantra yang kamu harus afirmasikan untuk diri kamu di hari ini? Ya, percaya pada diri kamu bahwa kamu memiliki segala sesuatunya. Kamu harus berkata seperti ini: aku memiliki segalanya yang aku butuhkan sekarang, dan orang-orang yang aku kasihi, aku pantas untuk memperoleh apa yang aku dapat, yang aku inginkan, yang aku butuhkan. Dan aku akan membuat batasan-batasan berdasarkan apa yang terbaik untuk diriku. Ya, aku pantas memperoleh apa yang aku butuhkan. Nah, buatlah bentuk afirmasi ini
sebagai mantra yang kamu ucapkan hari ini untuk membangkitkan semangat jiwa kamu. Ya, ada beberapa di antara kamu mungkin mengalami perpisahan energi dengan pasangan, dengan orang yang kamu kasihi, dan ini membuat kamu seperti terbelenggu ya oleh pemikiran negatif. Ya, ada semacam kabut di dalam pikiran kamu yang membuat kamu tidak bisa melihat situasi kamu dengan jelas. Ya, coba rehat sejenak, beristirahat sejenak untuk mempelajari situasi kamu supaya kamu bisa melihat sebenarnya apa yang kamu inginkan. Ya, percayalah pada diri kamu bahwa kamu di sini tidak bertugas untuk memperbaiki orang-orang di sekitar kamu, tetapi bertugas untuk memperbaiki diri kamu sendiri. Ya, ada beberapa di antara kalian ini sepertinya ya berusaha ingin ngebantu orang lain, gitu ya kan? Tetapi kamu sendiri pun dalam keadaan situasi keuangan yang sulit juga. Ya, ada juga beberapa di antara kamu yang mengalami situasi kesulitan keuangan. Ini ada sebabnya. Ya, dan akibatnya kamu menanggung itu sekarang. Nah, ini bukan waktunya bagi kamu untuk nge-fix atau memperbaiki situasi orang lain, tetapi ini adalah waktunya bagi kamu untuk memperbaiki situasi kamu, ya. Jangan pikirkan orang lain dulu, ya kan, sementara situasi kamu pun belum kelar, ya. Untuk menciptakan batasan-batasan yang sehat, yang lebih sehat di dalam kehidupan kamu, kamu harus pertama sekali mengafirmasikan diri kamu. Apa sih yang kamu butuhkan? Apa yang kamu inginkan? Bagaimana perasaanmu? Bagaimana keyakinanmu terhadap apa yang pantas untuk kamu? Ya. Kalau kamu merasa pantas memiliki mobil, kamu pantas memiliki uang yang banyak, pantas memiliki kenaikan gaji, ya. Apakah kamu percaya akan hal itu? Ya. Apakah bentuk manifestasi yang kamu lakukan selama ini di dalam dunia kerja ini, yang kamu geluti, sebanding dengan apa yang kamu inginkan? Tanyakan itu di dalam diri kamu. Oke, untuk pesan malaikat penjaga kamu yang kedua, ada cleanse, ya. Bersihkan tubuh, pikiran, dan jiwa kamu dari perdebatan seperti konflik di dalam diri kamu. Ya, ada sebagian besar dari kamu yang saya lihat ini terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berkonflik batin sendiri, ya, atas apa yang harus kamu lakukan. Ya, kamu memulai suatu pekerjaan dari mana? Kamu ingin ngebantu orang, tapi kamu juga susah. Kamu udah ngebantu orang, malah kamu jadi susah. Ya. Seperti membersihkan mobil, membersihkan rumah, membersihkan kantor atau merapikan kantor. Ya, tubuh kamu juga perlu perhatian. Tubuh kamu juga perlu mendapatkan care, perlakuan yang baik. Ya, ini adalah waktunya bagi kamu untuk lebih care dengan nilai-nilai spiritual kamu, emosional kamu, dan juga pembersihan diri ya secara fisik, ya. Bersihlah secara fisik, ya kan. Saya sikat gigi, ya, mandi yang rapi, berpakaian yang rapi. Ini akan memunculkan aura-aura yang fresh nih di dalam kehidupan kamu. Orang-orang yang melihat kamu juga akan merasakan sesuatu yang fresh. Aura kamu itu fresh, orang juga merasa bersemangat berada di sekitar kamu. Semacam gitu. Oke, terima kasih buat Pisces. Sampai jumpa.
Halo Aries, ini untuk reading harian kalian di tanggal 1. Ada di Fool, ada di Emperor, ada juga Eight of Wands. Sepertinya kamu berpaling dari rencana-rencana yang udah kamu buat. Ada bentuk rencana atau plan yang kamu buat ya untuk karir bisnis. Sepertinya untuk hari ini kamu menunda ini, kamu berpaling dari ambisi ini. Ya, seperti ada penundaan, seperti ada jeda ya, seperti ada istirahat ya. Ini sepertinya kamu lebih fokus untuk berpikir bagaimana kamu menghadapi tantangan-tantangan baru di kehidupan kamu. Ini seperti berpikir bagaimana kamu membuka diri terhadap hal-hal baru di depan kamu. Ada Eight of Wands. Beberapa di antara kamu juga ini sepertinya ya sedang berusaha memikirkan bagaimana kira-kira kamu mengatasi banyaknya pekerjaan yang kamu hadapi, yang kamu geluti hari ini. Ya, banyak pekerjaan ini pada waktu yang bersamaan harus tuntas ya. Kamu sepertinya lebih berpikir apakah kamu mampu apa enggak nih ya untuk hari ini ya. Ya, untuk Aries ya, terkadang ya kita memiliki prediksi lain ya terhadap apa yang kita sedang lakukan. Terkadang kita kan kurang yakin dengan apa yang sudah kita lakukan ya, ragu ya terhadap proses ya, terhadap sesuatu yang udah kita rencanakan ya. Ada rencana, ada goal, ada ambisi ya, tapi karena kamu melalui proses itu, perjalanan menuju itu untuk mencapai impian kamu itu, proses ini membuat kamu menjadi bertanya-tanya, seperti kehilangan rasa kepercayaan diri. Apakah kamu itu sebenarnya berada pada jalan yang benar apa enggak sih? Apakah berada pada track yang benar apa enggak gitu. Ketahuilah bahwa kamu berada pada jalan yang tepat ya, tetaplah berjalan di situ, percaya, dan ingat bahwa jiwa kamu sudah membuat suatu ikatan seperti kontrak kerja, seperti perjanjian, dan ini harus kamu isi di setiap kehidupan kamu, di setiap aktivitas kehidupan kamu ya. Bahkan ketika kamu tidak melihat ini bakalan memberikan dampak besar atau membantu kamu mencapai impian kamu yang untuk sekarang ini mungkin kamu belum melihatnya, tetapi bukan berarti itu tidak real ya. Afirmasikan dirimu ya, afirmasikan jiwamu bahwa today search for all the ways ya. Ada banyak cara, ada banyak jalan yang diberikan oleh jiwa kamu ya. Kamu hanya perlu terkoneksi lebih dalam lagi dengan intuisi kamu. Kamu akan memperoleh pesan-pesan ini akan muncul di hadapan kamu ya. Biarkan ini mengalir sendiri ya, dan seiring ini mengalir, percaya pada intuisi kamu, percaya terhadap feeling kamu ya. Kadang gitu kita memiliki rasa keraguan, seperti rasa ketakutan, khawatir bahwa apa yang udah kita kerjakan itu bakalan berhasil apa enggak. Tapi di satu sisi kita merasa tenang gitu ya. Ini adalah intuisi, feeling yang benar gitu ya. Tetaplah ikuti feeling yang gak berat itu. Nah, intuisi itu selalu mengalir ya, dia gak berat gitu ya. Dia keluar begitu aja, muncul begitu aja. Nah, ikuti alurnya semacam gitu ya. Oke, ada nature. This is a time to absorb the healing. Ini adalah waktunya bagi kamu untuk praktek healing, untuk menyeimbangkan energi kamu, untuk semakin terkoneksi dengan alam ya. Koneksikan pikiran, tubuh, jiwa kamu ya, supaya mereka ini semakin ternutrisi, karena pikiran, tubuh, dan jiwa juga butuh vitamin ya, butuh energi, butuh revitalisasi, butuh kekuatan
Ya, dan kamu hanya akan mendapatkan ini ketika kamu terkoneksi dengan alam. Ambil waktu, ya, sejenak, ya, waktu yang bukan hanya sekedar jalan-jalan di taman atau di kebun, tapi ini memang benar-benar berkualitas gitu ya. Sama seperti kita berdoa, ya jangan hanya berdoa doang gitu ya, kayak setengah-setengah, nanti hasilnya juga setengah-setengah, enggak benar-benar gimana ya, nggak benar-benar khusyuk gitu, nggak benar-benar dapat dia koneksinya di sana. Tapi kalau kamu benar-benar melakukan ini dari ketulusan hati kamu, kamu akan melihat pesan-pesan dari semesta, dari alam itu. Oke, demikian untuk Aries. Halo Leo, ini untuk tanggal 1 Oktober 2021 untuk daily reading kalian ya. Oke, apa kira-kira pesan malaikat atau pesan dari kartu tarot kalian untuk hari ini? Ada Six of Pentacles, ada The Emperor, ada The Star. Ini berupa bantuan, bisa kamu yang memperoleh bantuan atau orang lain yang kamu bantu ya. Ada berupa energi fresh dari berupa energi fresh yang kamu dapatkan hari ini ya. Sepertinya ini adalah kamu ya. Kamu ngalamin situasi kesulitan perekonomian, keuangan, ngerasa sendiri, frustasi, ada perasaan jenuh, sedih ya. Tapi kamu memperoleh bantuan sepertinya di sini dan kamu bersemangat, semakin optimis lagi ya. Ada seperti jalan keluar dari orang ketiga nih yang menunjukkan jalan menuju kesuksesan bagi kamu. Ada juga ya, ini seperti harapan kamu ya. Ini merupakan doa kamu yang kamu panjatkan ketika kamu mau tidur ya, yang terus kamu afirmasikan di dalam hati kamu, dan pada akhirnya kamu memperoleh bantuan pertolongan itu hari ini. Untuk beberapa dari kamu ya, semoga memang ada ya. Saya ingin ngedengar dari Leo nih di kolom komentar. Ya. If your compassion does not include yourself, it is incomplete. Ya, ini perkataan dari Buddha nih. Kalau misalnya ada hal-hal di sini yang kamu dapatkan yang tidak melibatkan dirimu, ini bukanlah sesuatu yang komplit. Ini bukan sesuatu yang pas. Ya, ada perasaan-perasaan yang tidak benar yang kamu rasakan hari ini. Ya, ini bukanlah sesuatu yang pas buat kamu. Ya. Apa kira-kira yang perlu kamu afirmasikan untuk jiwa kamu? Ya, pilihlah beberapa tindakan untuk memproteksi, untuk mentreat, memperlakukan diri kamu dengan baik hari ini. Yang pertama, ya buatlah set stronger boundaries, buatlah batasan-batasan yang yang membuat kamu semakin kuat. Yang kedua, bermeditasilah dan dengarkan kata hati kamu. Ketiga, berbicaralah terhadap diri kamu sendiri dengan penuh compassion, dengan penuh semangat, penuh ambisius, dengan fokus, dengan tulus ya. Nomor 4, fokus on your strength. Fokus juga pada kekuatan kamu. Leo, kamu adalah the lion ya, yang memiliki energi the strength ya. Kamu powerful, memiliki rasa percaya diri yang tinggi ya. Fokus terhadap kekuatan kamu ya. Yang kelima, katakan tidak untuk sesuatu yang tidak berasal dari kata hati kamu, dari jiwa kamu ya. Terkadang apa yang kita lakukan enggak enak gitu ya di hati kita ya, itu bukanlah keinginan jiwa kamu. Jadi katakan tidak untuk sesuatu yang tidak diinginkan oleh jiwa kamu ya, jangan tentang itu ya. Dan katakan iya untuk yang keenam, katakan iya terhadap sesuatu yang kamu khawatirkan. Wah, ini sesuatu ya. Justru apa yang misalnya tantangan yang mengkhawatirkan di hadapan kamu, justru itu yang kamu harus katakan iya, saya akan menghadapi itu, saya akan ambil itu, saya bersedia untuk menghadapi tantangan itu. Nah, ini kan gentle gitu ya kan.
Wow, luar biasa ini untuk Leo. Oke, biarkan sesuatu hal yang ada di dalam kehidupan kamu yang tidak bisa kamu kontrol pergi. Contohnya seseorang yang tidak mencintai kamu, ya dia ingin pergi, udah lepaskan itu gitu. Terkadang kita harus melepaskan dulu untuk dicintai kan gitu ya kan. Hal-hal yang tidak berfaedah itu kamu lepaskan ya. Kita nggak bisa mengontrol setiap orang, kita juga nggak bisa mengontrol perasaan orang lain ya. Ada bentuk keikhlasan yang harus kamu pelajari juga di sini ya. Stay far away from drama ya, menjauhlah dari hal-hal yang bersifat dramatik atau energi-energi negatif, energi toksik dari orang-orang yang berenergi toksik. Jauhkan diri kamu dari hal semacam ini ya. Yang kesembilan, tanyakan atau mintalah bantuan dari orang-orang yang menurut kamu kredibel untuk ngebantu kamu ya. Bisa dari teman, bisa juga dari kerabat, atau juga dari malaikat penjaga kamu ya, dari Tuhan. Dan biarkan itu mengalir. Hadapi hari-hari kamu dengan tulus, dengan keberanian ya, dengan optimisme. Yang ke-10, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri, yang kamu banggakan dari dalam diri kamu ya. Kalau ada potensi atau skill atau hal yang bisa kamu banggakan dari diri kamu, artinya kamu spesial ya kan. Ada yang bisa kamu jual, dan ini akan menjadikan kamu menjadi sosok yang kembali lagi menjadi sosok yang percaya diri, kuat, dan berani menghadapi tantangan ya. Katakan iya untuk tantangan yang ada di hadapan kamu, jangan takut. Oke, untuk yang kedua, just ask ya. Minta bantuan ya. Di sini ada Six of Pentacles nih. Minta bantuan ketika kamu memang benar-benar membutuhkannya. Jangan ragu-ragu. There are many here in the spirit world that can assist you at this time. Ada banyak sumber-sumber di sini yang bersedia mengulurkan tangan terhadap kamu. Ya. Malaikat penjaga ataupun semesta akan mengafirmasikan beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan tangan bantuan terhadap kamu ya. Terkadang begitu ya, ada kadangkala kita ngerasa bakalan tidak ada nih yang ngebantu kita gitu ya kan. Siapa kira-kira? Kayaknya nggak ada lah, udah habis nih, semua udah pada bantuin saya. Kalau mereka bantuin saya lagi nanti nggak mungkin lagi deh kan gitu ya kan. Jadi nggak kepikiran bakalan ada seseorang yang baru ya. Ada aja gitu ya kan cara kerja alam ini untuk mewujudkan itu ya. Bisa jadi ini memang orang baru, tetapi orang baru ini kebetulan butuh tenaga kamu ya kan untuk mengerjakan sesuatu hal. Dan ya, orang baru ini untung untuk hasil kerjaan kamu, kamu juga untung ya kan. Kamu mendapatkan tambahan pekerjaan ya, seperti project gitu ya kan. Nah, orang baru ini merupakan ini ya, panggilan. Nah, pertemuan antara kamu dengan orang baru ini merupakan cara kerja alam ya, sehingga kamu dengan orang baru ini bisa ketemu gitu dan melakukan transaksi semacam proyek kerjasama. Ini sesuatu yang amazing ya. Dan yang kita nggak tahu ya kan, bantuan ini bisa temannya teman ternyata butuh kerjasama dengan kamu kan gitu ya. Ya, ada koneksi channel dari satu ke yang lain gitu ya kan. Iya, akan ada banyak di sini bantuan-bantuan spirit yang menunggu kamu ya. Ada banyak bantuan-bantuan spirit yang akan menuntun kamu ya. Mereka semua ini adalah tim spiritual kamu. Dan apa yang kamu harus lakukan adalah minta bantuan itu dan minta petunjuk itu ya. Jadi bantuan di sini nggak melulu berupa materi atau uang gitu ya, tetapi bisa juga seperti petunjuk untuk pencerahan, petunjuk untuk pendewasaan, petunjuk juga untuk meningkatkan kualitas atau kinerja
kamu di bisnis atau karya yang kamu sedang geluti. Ya, petunjuk untuk memperoleh pesan-pesan dari semesta apa yang harus kamu lakukan untuk membebaskan diri kamu dari energi-energi negatif. Seperti orang-orang yang udah ngerugiin kamu, macam gitu ya. Jadi ini bisa dielaborasikan karena ini reading general. Oke, terima kasih buat Leo. Sampai jumpa. Halo Sagittarius. Untuk Sagi di tanggal 1 Oktober 2021 untuk reading harian. Ya, ada King of Pentacles, ada the Moon, ada Nine of Wands. Ini sepertinya beberapa di antara kalian ini ada yang sedang menggali lebih dalam, lebih jauh apa kira-kira ide atau kreativitas rencana yang bisa kamu aplikasikan untuk mewujudkan atau menjalankan bisnis. Ya, untuk beberapa di antara kamu ya, ini adalah energi yang sangat kreatif ya, sangat mampu ya. Dari segi finansial kamu di sini mampu nih untuk memodali diri sendiri ketika kamu ingin mewujudkan suatu bidang yang baru atau pengen mengembangkan bisnis kamu ya. Ya, ada berupa fantasi, ada berupa imajinasi. Ada juga beberapa di antara kalian ini sepertinya dihadapkan pada situasi emosional yang tidak stabil, yang mudah kepancing emosi hari ini ya, senggol dikit bacok gitu ya. Ada banyak ini tanggung jawab yang harus kamu penuhi, pekerjaan yang harus kamu selesaikan. Ada juga beberapa di antara kalian ini saking banyaknya ide-ide yang ingin kamu eksekusi, ingin kamu lakukan. Contohnya, aku mau buka YouTube nih. Nah, YouTuber, aku mau jadi YouTuber. Aku mau buka konten ini, konten itu gitu ya kan. Jadi kamu ngerjain yang A, kepikiran yang B. Aduh, terus kemana yang B? Pengen ngerjain yang B, gimana dong yang C gitu ya kan. Jadi perasaan-perasaan kayak kurang adil, kurang akomplis ini yang membuat kamu ngerasa terbelenggu ya, pikiran kamu terbelenggu. Ini mempengaruhi situasi emosional kamu. Dan alhasil tidak ngerjain apa-apa gitu. Jadi lebih banyak berdiam diri jadinya gitu ya kan. Oke. Jangan terbelenggu oleh situasi ini. Coba dikerjakan mana kira-kira yang memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan yang lain. Yang misalnya from the top list to the lowest lah gitu ya kan. Yang kira-kira yang nilai jualnya itu lebih banyak, itu kerjakan dulu gitu. Jangan maunya langsung sekaligus semua gitu ya kan. Ada juga beberapa di antara kalian ini sepertinya dihadapkan pada tanggung jawab kebutuhan rumah tangga, biaya hidup ya, yang kamu harus penuhi untuk hari ini. Ini ending awal dari bulan ya. Ini seperti menutupi cicilan kredit. Jadi di satu sisi kamu mampu gitu ya kan, cuman ya di sisi lain ya kan pasti ada juga kebutuhan yang ingin kamu penuhi juga gitu. Dan ini yang mempengaruhi situasi emosional kamu ya. Ketika kamu ingin bergerak ya, untuk beberapa di antara kamu yang ingin menciptakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kamu ya. Ya, ketika kamu ingin membuat suatu perubahan ya di dalam kehidupan karir ataupun kehidupan asmara kamu ingin menciptakan vibrasi yang baru di sini. Nah, sesuatu yang baru yang kita buka di dalam kehidupan kita itu kan mempengaruhi vibrasinya ya kan. Semangat, kita punya barang baru aja bisa membuat kita semangat ya kan. Punya baju yang baru bisa membuat kita semangat ya. Sesuatu yang baru ini akan meningkatkan level. Ini seperti level up ya, merupakan koneksi ya, sebuah koneksi untuk memperoleh energi yang lebih dan lebih lagi. Jadi apakah kamu siap nih untuk bergerak ya? Apakah kamu merasa passionate, merasa bergairah ketika kamu melakukan sesuatu yang baru di sini ya? Mungkin ada saya ngelihat beberapa di antara kamu ini banyak sekali ide-ide bisnis atau karir yang ingin kamu geluti gitu ya. Cuman saking banyaknya
kegemaran ini kamu jadi bingung memulai dari yang mana gitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, lakukan dari sesuatu yang memiliki potensi yang lebih besar dulu gitu. Dan kamu tanyakan pada diri kamu, apakah kamu memang passionate, bergairah di dalam melakukan itu gitu. Jangan hanya sekedar terbawa situasi atau suasana, terbawa-bawa ini ya, lingkungan gitu, orang lain seperti itu, gitu juga seperti itu misalnya gitu ya. Oke, is it time to try something new? Ini memang adalah saatnya bagi kamu untuk memulai sesuatu yang baru ya. Afirmasikan diri kamu, jiwa kamu, bahwa apa dan bagaimana tubuh kamu ya, apa yang diinginkan oleh tubuh kamu, bentuk perubahan apa yang diinginkan oleh tubuh kamu hari ini. Dengarkan itu dan lakukanlah itu dengan hati yang gembira ya. Jangan marah-marah terus gitu ya. Ya, kalau terlalu banyak memang idenya kan jadi buntu gitu, mumet gitu ya kan. Tentukan pilihan yang lebih dominan dulu ya, supaya nggak marah-marah gitu. Oke, ada forgiveness. Iya, jangan mau dikontrol oleh amarah ya. Jangan terbelenggu oleh energi yang semacam ini. Ini akan menghambat perkembangan pertumbuhan spiritual kamu ya. Pendewasaan itu juga terhambat ya. Perlu bagi kamu untuk menjadi sosok yang lebih kuat lagi ya. Semakin besar kekuatan emosi kita, kita juga harus semakin kuat di sana untuk mengontrol itu supaya tidak ada kerusakan-kerusakan yang timbul akibat dari emosional, situasi emosional kita. Kadang kan gitu, kalau kita marah ya kan, lemparkan barang ini, lemparkan yang sana gitu. Kan banyak yang rusak, hancur kan gitu ya kan. Jadi untuk menghindari ini, kontrol diri. Kamu juga harus memiliki kekuatan spiritual di dalam diri kamu untuk mengontrol sesuatu emosional yang besar di sini ya. Ini adalah saatnya kamu bertindak di dalam mengontrol diri kamu untuk memaklumi, ada di sini permakluman atas situasi yang kamu hadapi ya. Bentuk energi yang kamu miliki yang mengelilingi kamu hari ini ya. Kamu memiliki kapasitas untuk menghealing diri kamu, untuk bertransformasi menjadi seseorang yang baru, menjadi seseorang yang memperoleh energi yang fresh, yang semakin kuat, semakin besar, semakin bersemangat lagi di dalam menjalankan pekerjaan kamu. Yap, oke, semoga ini bermanfaat buat Sagittarius. Sampai jumpa. Halo Gemini, ini untuk general reading kalian di tanggal 1 Oktober 2021. Oke, untuk Gemini, sepertinya ada bentuk nostalgia, kenangan, memori yang terngiang-ngiang di kepala kamu. Ya, di pikiran kamu ya. Ya, ada kontrol diri, self control, ada juga di sini situasi emosional yang besar yang saya lihat ya, untuk beberapa di antara kamu yang perlu kamu kontrol ya. Kita teringat ini dengan mantan ya kan, dan itu membuat kamu semakin mellow ya. Ya, ada juga ini beberapa di antara kamu ini yang ketemu dengan orang lama hari ini ya. Ini malah membangkitkan rasa optimis kamu. Ya, ada seperti ambitiousness ya. Untuk beberapa di antara kamu ini seperti karir ya. Tadinya ini adalah bentuk ide atau perasaan yang kamu rasakan untuk ide lama ya, yang kamu rasa ini nggak berfaedah, tapi ini muncul lagi di hari ini. Kira-kira ini bagus nih untuk dieksekusi gitu. Ada muncul di sini berupa rencana-rencana ambisius. Kamu seperti memfokuskan kembali lagi diri kamu terhadap apa yang sudah kamu rencanakan sebelumnya ya. Untuk Gemini ya, no more waiting. There will never be a good enough time. The time is now. Ini adalah waktunya. Tidak perlu lagi menunggu ini. Jangan menunggu lagi ya. Selalu tidak. There will never be a
good enough time ya. Selalu tidak akan ada itu waktu yang cukup baik gitu ya untuk mengeksekusi sesuatu. Untuk beberapa dari kamu yang ingin ketemu dengan orang lama, ingin bernostalgia, ingin ini ya, kembali dengan mantan. Ya, kalau kamu ingin melakukannya itu, jangan tunggu-tunggu lagi ya kan. Ya, tidak ada waktu yang cukup baik untuk mengeksekusi itu. Ini adalah waktunya. Ya, afirmasikan diri kamu untuk jiwa kamu. Kalau memang penting, ya cukup penting bagi kamu seseorang yang berada di hubungan asmara kamu ini, orang lama ini nih, kamu akan menemukan cara itu. Ya, hari ini buatlah suatu keputusan dan lakukan itu. Bahkan jika kamu merasa kamu nggak siap ya, tetaplah lakukan itu. Ya, dengarkan kata hati kamu, kamu akan dituntun oleh spiritual guidance kamu. Ya, ada a mother's love. Ini adalah sepertinya beberapa di antara kamu ada nih yang berkeinginan untuk ketemu dengan orang tua ini ya. Iya, udah lama nggak ketemu dengan orang tua. Ya ini kamu jadi terngiang-ngiang sama orang tua kamu, ingat-ingat sama orang tua kamu. Ya, ada yang udah meninggal, ingin mengunjungi pemakamannya, ya. Dia tahu nih, ya orang tua kamu, ibu kamu tahu bahwa kamu merindukan dia, sangat merindukan dia. Dan dia ingin mengingatkan kamu bahwa kalian memiliki ikatan yang sangat spesial. Hal yang mengikat kalian adalah cinta yang tidak akan pernah bisa dipatahkan oleh siapapun. Ya, kalau saya ngelihat di sini ya ada beberapa di antara kalian ingin ketemuan dengan ibu, sosok ibu, ingin berkunjung ke pemakamannya hari ini. Ada juga ini yang ingin ketemu dengan orang lama, dengan pasangan ya. Ada juga ini berupa ide ya, kreativitas yang pernah kamu rencanakan di kehidupan bisnis atau karir kamu, tapi ini juga beberapa proyek yang udah pernah kamu kerjakan ya, tetapi itu sudah kamu tinggalkan dan sekarang itu kembali ingin kamu eksekusi lagi, semacam gitu ya. Oke, terima kasih buat Gemini, sampai jumpa. Halo Aquarius, ini untuk reading general kalian untuk tanggal 1 Oktober 2021. Oke. Beberapa di antara kalian ini sepertinya terkoneksi dengan soulmate, dengan seseorang yang nyambung komunikasinya dengan kamu. Ini bisa teman, bisa juga dengan pasangan kamu ya. Dan kamu ngerasa nyambung nih berkomunikasi dengan dia. Ada bentuk komunikasi yang kamu lakukan ya via WhatsApp atau via email di sini ya, dengan orang yang terkoneksi dengan kamu yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces di sini untuk Aquarius. Ya, ada bentuk kekecewaan yang kamu dapatin. Ya, bisa jadi ini bentuk komunikasi antara kamu dengan sosok si dia nih yang tadinya kamu ngerasa klop dengan dia, tapi ada berupa kekecewaan. Ada juga beberapa di antara kamu sepertinya ngebahas atau berdiskusi mengenai kekecewaan yang kamu alami dengan seseorang yang kamu rasa cukup mengerti dengan kamu ya, yang paham dengan kamu, yang mau ngedengerin cerita kekecewaan kamu. Ada Page of Pentacles, ada sepertinya beberapa di antara kamu yang belajar nih menganalisa, mengobservasi situasi keuangan karir kamu ya, seperti flashback atas kekecewaan yang kamu dapatkan. Sepertinya ada yang ditipu, yang dikecewain, dibohongin ya, dan kamu mempelajari itu. Dari situasi ini membuat kamu belajar dari pengalaman-pengalaman itu ya. Dan sepertinya ada ini seperti bentuk komunikasi antara kamu dengan orang yang ngecewain kamu. Ada juga ini bentuk komunikasi antara kamu dengan orang yang nge-support kamu ya. Ya, sebagaimana kita bertumbuh atau berubah ya, berkembang ya, bertransformasi di dalam kehidupan ini, ada hal-hal yang menuntut kita untuk membiarkan sesuatu yang sudah terjadi
lewatlah gitu ya, sesuatu yang udah lewat ya lewatlah gitu ya. Biarkanlah sesuatu yang udah mengecewakan kamu itu berlalu, tinggalkanlah itu gitu, jangan teringat lagi dengan hal itu. Ya, buatlah space, buatlah ruang terhadap sesuatu yang akan terjadi, kemungkinan yang baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya, kalau kamu mengambil keberanian ya untuk melakukan sesuatu yang amazing di kehidupan kamu hari ini, apakah kamu akan merasa takut kehilangan cinta, kehilangan teman, kehilangan benda-benda yang berharga bagi kamu, kehilangan kenyamanan? Ya kan? Bagaimana kalau misalnya itu tidak benar? Bagaimana bahwa tidak mungkin kamu akan kehilangan benda-benda atau sesuatu yang berharga di kehidupan kamu? Ya, tidak akan mungkin kamu kehilangan ini. Bagaimana kalau misalnya tidak akan mungkin kekhawatiran kamu itu terjadi? Karena kamu memiliki kekuatan yang bisa memberikan kamu segalanya, memberikan kamu apa yang kamu inginkan di dalam kehidupan kamu. Ya, jangan fokus terhadap kekhawatiran atau apa kira-kira yang akan lepas dari kamu. Aku akan kehilangan pasanganku, aku akan kehilangan hartaku, uangku, misalnya aku akan kehilangan peluang bisnisku, nanti aku akan ditipu misalnya ya. Jangan fokus terhadap sesuatu yang mengkhawatirkanmu, tetapi fokuslah terhadap apa yang akan kamu peroleh ketika kamu membuat suatu gebrakan, berani membuat suatu perubahan terhadap sesuatu yang positif terjadi di kehidupan karir atau asmara kamu ya. Itu adalah bentuk afirmasi yang positif ya kan. Ya, daripada memikirkan sesuatu yang buruk akan terjadi, ya lebih bagus memikirkan sesuatu yang baik terjadi kan gitu. Iya. Apa kira-kira afirmasi untuk jiwa yang perlu kamu lakukan ya untuk jiwa kamu? Iya. Coba sebutkan hal-hal apa yang membuat kamu khawatir. Dan coba lihat di sana apa kira-kira bentuk atau skenario gitu ya terburuk yang akan terjadi dari hal yang kamu takutkan. Ya, saya mau kayak gitu ya terkadang ya. Udah duluan saya ngebayangin, berimajinasi gitu ya. Saya imajinasikan kalau misalnya hal terburuk yang akan terjadi dengan saya jika saya melakukan A misalnya kan. Saya udah langsung seperti filming ya, membuat seperti drama atau seperti film gitu berputar di pikiran saya. Coba buat seperti itu, semacam itu di sini dan temukan solusinya. Kalau misalnya sesuatu yang buruk ini terjadi ya, apa kira-kira solusinya? Ya, ini adalah seperti tackling ya, membuat antisipasi sebelum sesuatu terjadi gitu. Jadi udah ngebayangin dulu, udah memprediksi dulu kalau misalnya ada kemungkinan buruk A terjadi, solusinya apa? Kalau misalnya B terjadi, solusinya apa? Semacam gitu. Ya, miliki lagi kembali kekuatan kamu dengan menjadi seseorang yang menjadi diri kamu sendiri ya. Kamu harus certain ya, artinya kamu concern terhadap apa yang kamu lakukan, kamu fokus terhadap apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan gitu ya. Afirmasikan diri kamu hari ini dengan mantra, saya bergerak ke depan, saya ingin maju ke depan, saya ingin mengetahui seberapa kuat saya. Ya. Saya dicintai. Saya aman dan saya memiliki sumber-sumber yang saya butuhkan untuk mewujudkan perubahan-perubahan besar di kehidupan saya. Semacam gitu ya. Oke, ada let go. Once you let go of the outcome. Ya, ketika kamu melepaskan hal-hal negatif nih dari diri kamu, kamu akan terbebaskan dari perasaan-perasaan atau emosional yang menghambat kamu, yang terus menarik kamu ke masa lalu. Ya, masa lalu yang mengecewakan. Ya, percayalah pada spiritual guidance kamu, pada vibrasi-vibrasi yang baik yang kamu miliki.
sebagaimana kita selalu ingin ya mewujudkan keinginan-keinginan terbaik dari hati kita, yaitu kesuksesan, ya kan, dan melakukan segala sesuatunya dengan segenap kekuatan untuk ngeproteksi diri kita. Ya, percaya bahwa spiritual guidance kamu di sini ngeproteksi kamu. Percaya pada intuisi kamu bahwa dia akan menuntun kamu ke jalan yang benar. Oke, terima kasih Bu Aqua. Sampai jumpa. Halo Libra, ini untuk reading harian kalian di tanggal 1 Oktober 2021. Oke, untuk Libra sendiri ini sedang berjuang, berusaha untuk membuka mata batin untuk memperoleh pencerahan. Sepertinya kamu terbelenggu dengan pikiran-pikiran negatif, ya, hal yang begitu sangat mengkhawatirkan kamu, ya. Ini berkenaan dengan kebahagiaan jangka panjang, ya, perasaan aman, nyaman, damai, sentosa, ya, dimana saya akan menemukan itu. Dan ya jawaban yang pas adalah dengan keluarga, ya kan? Ya, ada berupa introspeksi diri, meditasi, ya, self healing yang kamu lakukan hari ini. Ya, walaupun kamu bekerja, tetap melakukan aktivitas seperti biasa, misalnya ke pabrik atau ke kantor atau ya di bidang yang sedang kamu geluti, tetapi di dalam hati kamu selalu mengintrospeksi diri kamu, ya. Ya, tetaplah menjadi sosok yang bertumbuh di dalam cinta, ya. Mencintai diri sendiri ini adalah obat di dunia ini. Itu adalah obat satu-satunya di dunia ini untuk mematahkan hati yang sakit, ya, untuk menyembuhkan hati yang patah. Itu maksudnya. Ini persalahan aja nih saya ngomong, ya. Ya, ketika kamu healing, ketika kamu sembuh, ya, semua sumber-sumber yang kamu miliki, ya, skill, ya, atau aura, atau rezeki, malaikat penjaga kamu juga akan sembuh, ya. Kalau kamu ngerasa sakit sekali, kesakitan, malaikat penjaga kamu juga merasa sakit, jiwa kamu juga sakit, gitu. Mereka juga kesakitan di sana, ya. Kamu nggak mau itu terjadi kan di diri kamu atau di hidup kamu, kan? Ya, maka sembuhkanlah dirimu. Ketika kamu menyerahkan diri kamu, ya, terhadap hal-hal yang baik, terhadap berkat-berkat yang ada, kamu akan mampu memberikan berkat terhadap orang-orang di sekitar kamu juga, terhadap semesta, terhadap dunia. Jadi ketika kamu bisa memberikan berkat untuk diri kamu sendiri, nah, dengan sendirinya berkat yang kamu miliki itu juga akan terpancar ke lingkungan kamu berada, ke orang-orang di sekitar kamu, ya. Afirmasikan diri kamu untuk jiwa kamu. Lihatlah diri kamu sendiri dengan penuh rasa syukur. Kamu berarti, ya, kamu penting di dunia ini. Kamu penting untuk sekarang ini di dalam kehidupan kamu. Ya, lepaskan diri kamu dari kritik yang kamu lakukan untuk diri kamu sendiri. Beberapa di antara kamu mungkin mengkritisasi diri kamu sendiri, ya, ngeblaming diri kamu atas misalnya kejadian yang pernah terjadi di kehidupan asmara ataupun karir, ya, kehidupan kamu seperti ngutukin diri sendiri, nyalahin diri sendiri, ya. Ada konflik batin di sini. Lepaskan itu, ya. Itu tidak baik. Dan isilah. Ketika kamu melepaskan itu dari pikiran atau hati kamu, pastikan kosong, ya. Isilah kekosongan itu, ya, dengan kebenaran-kebenaran jiwa, dengan hal-hal yang spiritual, yang baik, yang tidak terbatas, ya. Isilah itu dengan afirmasi atau doa-doa penuh cinta, yang penuh dengan cinta, ya, yang penuh dengan spirit positif, dan kamu akan aman, kamu akan merasa ngerasa terbebas dari belenggu yang mengikat kamu, yang membelenggu pikiran kamu, terbebas dari kekhawatiran kamu. Oke,
Ada vulnerability, ya. Ini adalah konfirmasi bahwa kamu sedang mencari jalan, ya. Kamu sedang mencari sesuatu di tempat yang tidak kamu kenal. Ya, Libra ini seperti berada di dalam ruangan yang gelap, ya. Kamu sedang mencari-cari sesuatu yang bahkan kamu tidak bisa lihat, gitu. Ya, bahkan kamu nggak ketahui apa sebenarnya yang kamu mau cari, juga nggak tahu di sini, ya kan? Ya, ini adalah ruangan atau tempat di mana kamu nggak familiar dengan kondisi atau situasi kamu sekarang. Di mana situasi ini atau pemikiran ini membuat kamu menjadi khawatir, ada juga perasaan takut. Situasi ini membuat kamu menjadi bingung, tidak tahu harus membuat suatu tindakan atau keputusan dari mana dan untuk apa. Ya. Jadi jangan biarkan rasa kekhawatiran atau ketakutan membelenggu kamu, dan biarkanlah hal yang tidak baik ini, ya, perasaan-perasaan yang tidak baik ini pergi menjauh, lepaskan ini, ya. Don't let fear hold you back or allow a misguided sense the feeling vulnerable in somehow a negative. The kondisi ini adalah kondisi negatif. Jangan biarkan ini memasuki area kehidupan kamu. Jangan biarkan ini memasuki pemikiran kamu. Ya, temukanlah pencerahan. Ya, belajarlah dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Ya, jangan terlalu banyak juga berdiam diri, jangan terlalu fokus untuk kondisi-kondisi negatif seperti ini, karena ini tidak baik untuk kehidupan kamu, untuk rezeki-rezeki yang ingin kamu peroleh di dalam kehidupan karir kamu, atau kebahagiaan yang ingin kamu peroleh di dalam suatu hubungan dengan seseorang. Oke, terima kasih buat Libra, semangat, sampai jumpa. Halo Virgo, ini untuk reading harian kalian untuk tanggal 1 besok, ya. Oke, atau hari ini jika memang ini hari ini kamu menonton video ini. Oke, ada berupa bentuk penantian atas investasi atau manifestasi yang sudah kamu tanamkan baik di karir atau di suatu hubungan. Ada semangat optimis yang kamu miliki, yang ingin kamu kamu jaga di dalam diri kamu. Ada kebahagiaan hari ini, ya. Ada semacam perasaan-perasaan hangat, ya, yang kamu temukan di dalam keluarga. Bisa jadi dari anak, bisa dari orang tua. Bentuk kebersamaan dengan anggota keluarga yang membuat kamu ngerasa bahagia. Ini seperti awal baru di dalam kamu membuka lembaran baru kebahagiaan dengan anggota keluarga, ya. Cuman ada beberapa hal nih, seperti rencana atau tindakan kamu di dalam menyelesaikan masalah. Ini berkenaan sepertinya dengan pengalaman yang kamu alami. Ada semacam ending of relationship, ada semacam kehilangan sesuatu sebelumnya, ya. Bisa jadi itu adalah orang yang kamu kasihi, bisa jadi adalah benda atau barang yang berharga bagi kamu. Dan untuk sekarang bentuk penyelesaiannya belum ada tindak lanjut, ya. Belum yakin ini sepertinya untuk beberapa kamu apa yang harus kamu lakukan, ya. Butuh mentor, butuh sepertinya arahan atau guidance untuk beberapa di antara kamu untuk meng-clear up, menjernihkan pikiran supaya lebih yakin lagi akan apa yang akan kamu lakukan, solusi apa yang akan kamu lakukan supaya kebahagiaan keluarga ini bisa kamu keep, gitu, ya. In a word lacking soul to soul connection, ya, ada beberapa terkadang, ya, kurangnya koneksi jiwa dengan jiwa, ya, seperti kurangnya koneksi antara anak dengan orang tua dengan anak, atau kurangnya koneksi antara suami istri, pasangan suami istri, ya, semacam itu, ya. Hal-hal yang kecil itu, tindakan-tindakan yang kecil ini sebenarnya, misalnya tindakan-tindakan kecil seperti mengapresiasi I love you, gitu, ya. Itu sebenarnya nggak nggak terlalu banyak menghabiskan energi, ya kan. Nggak berat mengatakan misalnya I love you, atau mengatakan I miss you, gitu, ya, aku merindukanmu, atau kamu udah makan belum,
gitu, makan dulu gitu ya. Itu hal yang simple, tetapi itu adalah bentuk perhatian, koneksi yang bagus untuk ditanamkan di dalam suatu hubungan ya. Keharmonisan hubungan antara anak dengan orang tua, untuk pasangan juga ya. Ya, ini akan memberikan dampak, otomatis akan memberikan dampak di dalam relationship ini ya. Jadi ini akan juga menyentuh jiwa mereka yang ditanyain apakah mereka udah makan apa belum, kan gitu ya. Itu sebenarnya pertanyaan yang simple. Misalnya seseorang misalnya gini ya, saya kalau pulang ke rumah gitu ya kan, orang tua saya tanya, kamu udah makan dulu gitu, udah makan siang belum gitu. Itu adalah pertanyaan yang simple ya, sebenarnya saya udah makan gitu, tapi dengan saya ditanyain seperti itu saya merasa diperhatikan gitu. Dan perhatian ini nih ya, walaupun bentuk perhatiannya menanyakan saya makan apa belum ya, padahal saya sebenarnya memiliki beban pikiran atau kesedihan tersendiri di hubungan asmara misalnya ya, tapi karena bentuk perhatian yang saya dapatkan ini dari keluarga sebenarnya nggak nyambung ya kan, menanyakan apakah udah makan apa belum dengan situasi hubungan saya dengan pasangan saya misalnya, itu nggak nyambung, tetapi saya ngerasa ada di sana sosok yang mencintai saya, yang memperhatikan saya, yaitu keluarga saya. Jadi apapun bentuk sakit hati ataupun seperti pengalaman-pengalaman yang menyedihkan yang saya alami dengan orang lain ya di luar sana ya, ini akan menguatkan saya gitu. Nah, demikian juga dengan kamu. Seperti itulah halnya yang saya lihat di sini gitu ya. Ya. Oke, ini adalah berupa service ya. Service seperti mengekspresikan koneksi kita ya terhadap orang lain. Ya memang di bahasa Indonesia aneh juga ya mengatakan aku mencintaimu gitu. Apalagi sama orang tua gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa ya kan, kita gunakan bahasa Inggris biar lebih cocok gitu ya kan. Atmosfernya I love you gitu ya. Saya biasanya selalu bilang seperti itu sama mama saya, karena saya berpikir bahwa dia sudah tua gitu ya kan, kita nggak tahu waktu cepat berlalu gitu ya. Seenggaknya selama hidup ini saya sudah mengungkapkan isi hati saya, dan itu adalah bentuk koneksi jiwa dan jiwa. Saya ingin orang tua saya tahu bahwa saya mencintai dia gitu. Mencintai mereka. Oke, demikian juga untuk kamu ya, untuk Virgo ya. Jangan jaim-jaim gitu ya, jangan jaim-jaim lah gitu terhadap orang yang kamu suka ya. Bentuk perhatian nggak selalu loh dalam hal materi gitu ya kan, tetapi terkadang harus dibumbuhi dengan kata-kata yang indah, bagus juga gitu, yang enak didengar oleh orang-orang di sekitar kita ya. Apa kira-kira afirmasi jiwa yang perlu kamu lakukan untuk jiwa kamu? Dengarkan kata hati kamu, siapa yang membutuhkan kamu ya. Buatlah seperti koneksi jiwa terhadap seseorang hari ini, dan berikanlah cinta di sana lebih ya, perhatian yang lebih. Jangan mengharapkan sesuatu sebagai balas budi di sana ya. Dan coba perhatikan kebahagiaan atau perasaan seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu mengkoneksikan jiwa kamu dari hati ke hati terhadap seseorang di sini. Ada kebahagiaan tersendiri loh gitu. Ya ketika kita ngebantu orang gitu ya kan, memberikan perhatian terhadap orang ini menjadi seneng gitu ya, dia bahagia gitu. Kita puji dia seneng gitu ya kan. Dia itu membuat dia semakin semangat bekerja. Kita juga akan merasa bahagia juga ya ketika kita mampu membuat orang lain bahagia kan gitu ya. Ini sesuatu yang tidak bisa dibeli ya, tetapi sangat berharga dan akan diingat oleh orang-orang di sekitar kita, terkhusus orang yang membutuhkan kita. Apalagi ini adalah semacam karyawan gitu ya, dan kamu adalah atasan Virgo ya. Ya sebagai atasan ya kan perlulah memberikan pujian gitu ya, supaya bawahan-bawahannya semangat ya. Oke, untuk yang kedua ada love. Love is the foundation of your existence. Iya, cinta adalah fondasi untuk eksistensi kamu ya. Kamu ada karena ada cinta yang mendasari hidup kamu.
kamu pantas mendapatkan apa yang kamu berikan terhadap orang-orang yang kamu cintai. Ya, walaupun kamu tidak mengharapkan balas budi, tetapi semesta memberikan nilai-nilai yang tidak ada batasannya. Ada banyak berkat-berkat, ada banyak juga bentuk cinta yang akan kamu terima lewat cara kerja alam semesta ini. Ya, kita nggak tahu, ya kan, melalui banyak cara, ya, melalui bisnis yang kamu jalanin atau bidang yang kamu jalanin berjalan lancar terus gitu, ada aja jalan keluar gitu, ada aja tangan-tangan yang akan mengulurkan tangan-tangan yang mengulurkan bantuan terhadap kamu, ya kan. Ya, while love can be a beautiful emotion, ya, cinta adalah merupakan emosi yang sangat indah, dan ini merupakan formasi energi yang seimbang di dalam kehidupan kita. Ketika kita menanamkan ya biji apel, maka apa yang kita tuai itu adalah buah apel, kan gitu ya kan. Gak mungkin buah durian, kan gitu ya. Walaupun kita tidak mengharapkan bahwa buah apel ini akan kita nikmati, ya kan, tetapi ya bisa dinikmati oleh orang lain, ya kan. Orang lain bahagia atas jerih payah kita, ya. Kebahagiaan yang mereka dapatkan itu akan terkenang di pikiran mereka bahwa ini adalah hasil dari kerja keras kamu. Mereka bisa menikmati apel itu karena bantuan kamu. Mereka mengingat itu dan mereka mendoakan kamu. Doa mereka mengenai kamu itu tersampaikan terhadap semesta. Semesta akan mengafirmasikan kebaikan lewat tangan-tangan orang-orang di sekitar kamu, siapapun yang akan kamu temui ke depannya. Demikian untuk Virgo. Nice reading. Bye-bye. Halo Taurus, ini untuk reading kamu di tanggal 1 Oktober 2021. Ya, ada energi yang fresh, perasaan yang fresh, perasaan bahagia hari ini. Ada beberapa di antara kalian ini sepertinya bernostalgia, ketemu dengan seseorang yang lama, bisa temen, bisa juga ini kerabat, bisa juga mantan, ya. Ada semacam gairah, semangat baru, semacam new beginning, ya, lembaran baru di dalam membuka hati perasaan, ya. Hari ini semacam ada benih-benih cinta yang bertumbuh di dalam kehidupan kamu, di kehidupan asmara terkhusus ini, ya. Terhadap karir juga seperti itu, benih-benih atau kecintaan terhadap bidang yang kamu geluti, ya. Ya, kamu memiliki skrip, ya, seperti catatan jiwa, catatan perjalanan jiwa yang kamu telah torehkan gitu, yang harus kamu speak up, ya. Kemukakan itu, ya. Ceritamu sangat penting, dan ini penting bagi kamu untuk bagikan dengan orang-orang di sekitar kamu, dengan the world, dengan semesta, dengan the world, gitu. Ini adalah waktunya bagi kamu untuk sharing, untuk membagikan cerita yang kamu miliki sekarang. Speak up your mind, gitu, ya. Berbicara lah, gitu. Percaya diri terhadap apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu yakini, ya. Hal yang perlu kamu afirmasikan untuk jiwa kamu adalah berbagilah untuk pengalaman-pengalaman cerita hidup kamu, ya, setidaknya dengan satu orang hari ini. Jadilah sosok yang berani di dalam mengungkapkan kebenaran yang kamu alami, yang kamu lihat, ya, yang kamu pelajari. Suaramu menjadi katalis, menjadi sumber kesembuhan bagi
orang-orang di sekitar kamu, orang yang membutuhkan kamu. Ya seperti di seminar atau di kantor ya, ada seperti project ya ini yang nggak kelar, nggak selesai, atau ada berupa pengambilan ide kreativitas untuk suatu project inovasi misalnya yang berhubungan dengan teknologi ya, dimanapun kamu berada ya, kemukakan pendapat kamu ya, jangan simpan ya, suaramu itu penting untuk didengar oleh orang-orang di sekitar kamu ya. Inspire passion. Life devoid of passion can be a boring ya. Ada semacam passion yang menginspirasi yang kamu miliki ya, yang kadang kamu ngerasa bahwa passion yang kamu miliki itu mungkin bakalan boring, nggak mengesankan, nggak akan menginspirasi gitu ya kan. Itu bakalan cuman omong kosong doang kalau misalnya aku bilang itu ya. Jadi jangan biarkan hal-hal semacam ini membelenggu pikiran kamu, menghambat pikiran kamu. Ini adalah pikiran-pikiran negatif ya, yang berusaha menghambat rasa kepercayaan diri kamu di dalam speak up your mind, di dalam mengemukakan pendapat kamu, di dalam berbagi cerita dengan orang-orang sekitar kamu. Ya ini adalah waktu kamu untuk membakar lagi api semangat kepercayaan diri atau passion yang kamu miliki di dalam kehidupan kamu. Ini adalah kesempatan bagi kamu untuk mengambil tujuan-tujuan baru ya, untuk ngeset ya, untuk merancang tujuan-tujuan, pencapaian-pencapaian baru yang ingin kamu gapai. Ya, ini akan mengkoneksikan kamu dengan segala hal yang berbau secret, segala hal yang berbau mulai dari hal-hal yang mistis ya, mulai dari hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu, yang secret ya. Bahkan kamu sendiri ngerasa bahwa ini kayaknya nggak mungkin gitu ya kan. Ya, kenapa tidak? Segala sesuatunya mungkin ya kan. Oke, terima kasih buat Taurus, semangat terus, sampai jumpa. Halo Kepi, ini untuk reading general harian untuk tanggal 1 Oktober 2021. Oke, untuk Kepi ini sepertinya hari ini ya, untuk tanggal 1 ini kalian lebih banyak ini terkoneksi dengan spiritual kalian, banyak yang bermeditasi, mendalami pengetahuan ya, meningkatkan pemahaman antara baik, buruk, negatif, positif, hitam putih, semacam gitu. Tetapi pemahaman yang mature ini, yang kamu ingin gali di sini adalah justru kamu inginkan sebagai pondasi atau sebagai pegangan atau kekuatan yang ingin kamu gunakan di dalam menyeimbangkan energi kamu, di dalam menyembuhkan diri kamu dari luka lama, dari rasa sakit hati, di dalam memaklumi segala pengalaman-pengalaman yang tidak baik di dalam kehidupan kamu ya, yang kurang beruntung misalnya ya. Jadi ada ibaratnya keberterimaan dengan keadaan juga di sini, dan kamu di sini seperti belajar bagaimana supaya kamu menjadi sosok yang dewasa, berterima dengan keadaan ya. Walaupun di satu sisi ada seperti keputusasaan ya, rasa kesedihan, ngerasa lonely, kamu ngerasa sendiri, ada ini yang sendiri ini ya kan. Walaupun punya pasangan, tapi ya kamu tetap ngejalani kehidupan kamu sendiri ya, pacaran atau udah memiliki pasangan pun, udah menikah pun, tapi misalnya jarak jauh gitu ya, yang ngapa-ngapain sendiri gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu punya pasangan juga, tapi untuk cari uang, untuk ngelakuin apa-apa pun itu segala tanggung jawab juga sendiri gitu, seolah-olah nggak punya pasangan kan gitu ya kan ya. Dan ini yang membuat kamu ngerasa frustasi ya, tetapi kamu ingin bangkit dari situasi ini. Cara kamu untuk bangkit dari situasi ini adalah belajar. Ada segudang misteri dari perjalanan energi kamu yang ingin kamu gali, yang ingin kamu ketahui, yang ingin kamu jadikan sebagai kekuatan kamu untuk bangkit kembali lagi. Semacam itu ya yang saya lihat untuk tanggal 1 ini. Ada justice ya, seperti berkaca terhadap pengalaman juga yang kamu alami, berkaca terhadap sesuatu yang udah kamu lakukan dan akibatnya sekarang apa gitu. Jadi
kamu lagi memikirkan tindakan-tindakan yang pernah kamu lakukan dan dampaknya apa itu sekarang, gitu ya. Iya, oke ya. Untuk Happy, ada harapan-harapan yang kita miliki itu sebagian besar adalah delusi, ya, seperti khayalan ya, yang tidak mungkin akan kita dapatkan. Dan ketika kita sudah mengalami yang namanya kekecewaan, ya, baik itu dengan orang lain ataupun di dalam suatu hubungan asmara, ya, ini adalah waktunya bagi kamu untuk mendissolve harapan-harapan kamu itu, ya, untuk meleburkan harapan-harapan yang mengecewakan tadi itu, ya, dan menggantinya dengan hal-hal yang baik, yang nice, yang indah, ya. Afirmasikan di jiwa kamu hari ini dengan tindakan-tindakan seperti bersyukurlah, gitu. Ya, kamu bisa menepuk-nepuk dada kamu, ya, bersyukurlah. Lexi, kamu harus tetap bersyukur dengan apa yang kamu miliki sekarang. Ya, kamu summoned, kamu afirmasikan, kamu panggil diri kamu untuk lebih tenang, lebih damai, ya, karena posisi kamu berada di rumah contohnya adalah posisi yang aman, damai, kamu rasa ya nggak masalah kamu tempatkan diri kamu di rumah atau di ruang tertentu yang sepi, ya, kamu ingin bermeditasi, kamu ingin situasi atau kondisi yang damai, nggak ada keributan. Ini adalah saatnya kamu menenangkan diri kamu, ya. Ketika kamu berpasrah, ketika kamu hanya fokus terhadap apa yang bisa kamu kontrol, ya, kamu perlu situasi yang damai, ya. Kamu sepertinya fokus terhadap masalah yang masalah emosional yang ingin kamu kontrol, gitu ya. Tapi terkadang semakin dikontrol itu malah semakin menjadi-jadi, itu semakin kuat, gitu ya kan. Dan ya, ketika kamu berada pada kondisi yang sangat ribut, itu malah membuat kamu makin membara lagi. Nah, ini adalah saatnya kamu mengambil tempat yang damai, ya, bebas dari ribut. Ya, kalau kamu tidak mengharapkan apa-apa, ya, tidak mengharapkan adanya berkat-berkat untuk diri kamu akan ini terkadang kan, kalau kita tidak terlalu berpengharapan yang lebih, ya, tidak ngotot gitu terhadap sesuatu yang ingin kita dapatkan, justru di situ berkat-berkat itu mengalir, gitu. Jadi jangan menahan, jangan ngotot gitu terhadap sesuatu yang ingin kamu capai, gitu. Ya, lakukan saja hal-hal baik, hal-hal damai yang menenangkan jiwa kamu, ya, sembari kamu tetap disiplin di dalam mengerjakan pekerjaan kamu. Saya yakin untuk Happy akan menuai atau menoreh kesuksesan, ya. Ada gratitude, ya. Kehidupan itu sangatlah besar. Ini adalah seperti circle, gitu ya. Ada perputaran di sana, ya, kadang di atas, kadang di bawah, ya. Ini adalah circle antara memberi dan menerima energi, ya. Tetaplah berterima kasih terhadap siapa dan apapun yang ada di dalam kehidupan kamu, siapapun yang terlibat di kehidupan kamu, atau apapun yang terjadi di kehidupan kamu. Terkadang ada orang-orang yang udah menjengkelkan di kehidupan kamu, ya, yang udah ngegosipin kamu, yang, ya, mencibirin kamu, tapi justru ini menjadikan bahan pembelajaran bagi kamu untuk bertumbuh menjadi sosok yang self control, untuk mengontrol emosi, gitu ya. Kalau nggak ada orang yang semacam ini nih, kamu nggak akan belajar untuk mengkontrol diri atau pikiran, ya kan. Iya, jadi syukurilah segala sesuatu yang terlibat di dalam kehidupan kamu, walaupun itu bahkan hal-hal negatif sekalipun, ya. Daripada kamu komplain terus, ya kan, mengenai apa yang kamu nggak punya. Misalnya kamu nggak punya kamera ini, atau kamu nggak punya AC di rumah, gitu kan, kamu komplain, gitu. Daripada komplain, lebih bagus lah berfokus terhadap apa yang kamu miliki. Bersyukur bahwa kamu sudah memiliki kipas angin, gitu. Ada banyak orang di luar sana belum tentu bisa punya
punya kipas angin kan gitu ya kan. Iya, ya itu contohnya ya. Terima kasih buat Happy, semoga ini bermanfaat. Terima kasih buat semua zodiak. Terima kasih buat kalian yang senantiasa dan setia menonton video-video saya. Semoga kalian semua diberkati, diberikan kedamaian hati, dan juga kebijaksanaan di dalam mengolah jiwa, mengembangkan spiritual kalian, dan di dalam menghadapi tantangan-tantangan baik di asmara ataupun di karir. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa.